Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update sebuah informasi yang kurang sedap dari XRP, teman-teman. Ini baru diposting tanggal 11 Maret 2025. Jadi saya membuat video tanggal 11 Maret, beritanya juga baru diposting 11 Maret, teman-teman. Ini tidak tahu apakah ini permainan orang dalam atau memang betul-betul di hacker, teman-teman. Jadi dompet XRP dari co-founder Ripple itu di hacker atau diretas, dan di sini dalam pernyataannya dia mengalami kerugian besar, teman-teman. Jadi peretasan besar ini kembali mengguncang dunia kripto. Salah satu co-founder Ripple yang bernama Chris Larsen ini menjadi korban serangan cyber yang menyebabkan kerugian sebesar 661 juta US dollar dalam bentuk XRP, teman-teman. Jadi kejadian ini menyoroti kembali pentingnya keamanan aset digital, terutama dalam pengelolaan private key. Namun bagaimana sebenarnya serangan ini terjadi dan apa dampaknya bagi industri kripto secara keseluruhan, teman-teman. Jadi kita akan membahas ini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kasus ini bermula dari kelemahan dalam LastPass, sebuah password manager yang digunakan untuk menyimpan private key milik dari Chris Larsen. Akibatnya, hacker berhasil mengakses dan mencuri aset dalam jumlah besar, teman-teman. Di sini ada beberapa poin utama dari insiden ini. Jadi kerugian besar, peretas berhasil mencuri sekitar 283 juta XRP, setara dengan 150 juta US dollar hingga 661 juta US dollar berdasarkan nilai pasar pada saat itu, teman-teman. Kemudian penyebab peretasan, jadi Federal Prosecutor mengkonfirmasi. Jadi saya ulangi, jadi penyebab peretasan ini Federal Prosecutor mengkonfirmasi bahwa private key XRP Larsen itu terekspos akibat adanya kebocoran data di LastPass, teman-teman. Kemudian dalam laporan investigasi dari Zach XBT, seorang analis on-chain ternama, beliau membagikan tangkapan layar transaksi yang menunjukkan bagaimana dana dalam bentuk XRP itu ditransfer ke berbagai alamat, teman-teman. Kemudian fakta selanjutnya yaitu sisa aset di dompet meskipun mengalami kerugian besar, namun sisa XRP dalam dompet Larsen hari ini masih ada bernilai sekitar 661 juta US dollar, teman-teman. Kemudian kasus ini adalah sebuah pengingat keras bahwa menyimpan private key di layanan pihak ketiga itu sangat beresiko. Ini warning atau peringatan dari Zach XBT di dalam unggahan media sosialnya. Nah, sekarang kita akan melihat apa dampak dari peristiwa ini, teman-teman. Jadi dampak peretasan ini terhadap trader dan Ripple. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa dengan angka kerugian yang begitu besar, ini kita akan melihat dampak langsung pada industri kripto secara keseluruhan. Apalagi kemarin setelah market Bybit di hacker besar-besaran, ini hari ini malah pimpinannya XRP lagi di hacker, teman-teman. Ini bisa menurunkan kepercayaan, teman-teman. Jadi setelah berita ini mencuat, harga XRP kembali mengalami volatilitas. Beberapa laporan menunjukkan bahwa investor ini mulai meragukan keamanan aset mereka di dalam ekosistem Ripple. Nah, ini yang jadi masalah ini, teman-teman. Jadi seolah-olah Ripple ini tidak tangguh dalam soal security. Padahal kalau kita tahu bahwa Ripple ini digadang-gadang akan melayani transaksi dalam
dunia perbankan. Tetapi kalau pimpinannya saja bisa dihacker, bagaimana lagi dengan orang lain, teman-teman. Jadi ketidakpastian ini menyebabkan beberapa trader memilih untuk menjual koin mereka, sementara yang lain tetap bertahan sembari menunggu perkembangan lebih lanjut. Kemudian di sini ada kepercayaan terhadap LastPass. Jadi serangan ini menjadi tamparan keras bagi LastPass yang sebelumnya juga mengalami kebocoran data besar. Jadi banyak pengguna kini mempertimbangkan alternatif penyimpanan private key yang lebih aman seperti cold wallet, teman-teman. Jadi kejadian ini menegaskan kembali pentingnya berhati-hati dalam memilih platform penyimpanan digital. Kemudian peringatan bagi para pemilik aset kripto. Jadi insiden ini juga menjadi pengingat bagi seluruh komunitas kripto bahwa keamanan aset digital itu adalah tanggung jawab pribadi, teman-teman. Dan di sini para trader harus mulai mempertimbangkan opsi seperti hardware wallet atau multi signature wallet, teman-teman, untuk agar dapat memitigasi resiko pencurian. Bahkan dalam seorang analis dari CoinDesk menyatakan bahwa peristiwa ini membuktikan bahwa meskipun Anda seorang tokoh besar dalam industri kripto, tanpa langkah keamanan yang tepat, maka risiko tetap ada, teman-teman. Ya, ini luar biasa, teman-teman. Ini menurut saya juga di satu sisi juga bisa menurunkan kepercayaan orang terhadap keamanan jaringan dari XRP, teman-teman. Kemudian kita akan lihat di sini, teman-teman, apa dampaknya terhadap harga XRP. Nah, namun di sini ada berita yang menarik, teman-teman, di TLDR. Ini walaupun berita negatif tentang peretasan, tetapi juga ini ada berita positif 18 jam yang lalu bahwa kemungkinan kasus Ripple melawan SEC ini akan segera berakhir dengan pembayaran denda sebesar 125 juta US dollar, teman-teman. Wah, ini kalau ini terjadi, ini juga bisa menjadi salah satu katalis untuk agar harga XRP bisa mengalami pergerakan naik signifikan. Dan kita lihat di sini untuk XRP hari ini diperdagangkan di angka 2,05 US dollar, mengalami koreksi sebesar 5,8%, teman-teman. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah hari ini saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri. Namun saran saya, kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, misalkan punya modal 150 dolar, silakan pasang buy limit 50 dolar di 1,95, 50 dolar di 1,6, dan 50 dolar di angka 1,1, karena 3 area support ini adalah 3 area support kuat dari Fibonacci retracement di time frame mingguan atau weekly, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.